Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Niko Dwi Laksono, Danis Astri Hardiana, Nadatul Putri Rahmawati. Nah, oke. Di sini kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul tentang teori pertukaran perilaku. Oke. Baik, teman-teman, bisa disimak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori gagasan dari George Casper Human. George Casper Human itu lahir di Boston pada tanggal 11 Agustus 1910. Nah, beliau itu merupakan sosiolog dari Amerika, serta beliau itu pendiri dari sosiologi sikap dan pendiri dari sosiologi teori perilaku. Beliau sendiri itu terkenal sebab karya-karyanya dan penelitian-penelitiannya yang menyangkut dari sikap sosial. Nah, adapun fenomena ataupun kontroversial dari beliau sendiri itu ada momen di mana George Casper Human itu menyangkal ataupun menentang dari sarjana sosiologi klasik, yaitu Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim itu mengatakan bahwasanya sosiologi itu memiliki disiplin ilmu yang leluasa, serta kenyataan sosiologisnya itu tidak dapat dipaparkan oleh psikologis. Nah, Human itu menyangkal dengan pemikiran tersebut. Dia melaporkan bahwasanya kalau seluruh uraian sikap sosial itu menyangkut permasalahan dari psikologis. Nah, di situ masih menjadi pertanyaan, mengapa Human menyangkal dari karya dari sarjana sosiologi klasik tersebut. Nah, yang saya ketahui itu Human sendiri berupaya bahwa orang masuk ke dalam analisa sosiologis. Nah, di sini dia memakai sikap buat menerangkan struktur sosial. Nah, di sini dia memakai proposi sikap selaku pengganti konsep fungsional. Namun, di sini dia melampaui Merton yang tidak berupaya meningkatkan teori proporsionalnya. Baik, saya kira itu bisa dilanjut materi berikutnya. Perkenalkan, saya Nadatul Putri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan dari Durkheim ke reduksionisme psikologis. Paradigma fakta sosial diambil dari dua karya Emil Durkheim. Dua karya itu ditulis dari latar belakang kritik Durkheim atas filsafat dan psikologi sebagai ancaman atas sosiologi yang belum berdiri sendiri. Ancaman filsafat muncul dari Auguste Comte dan Herbert Spencer. Menurut Durkheim, sosiologi harus bertolak dari hasil penelitian empiris, bukan teori-teori yang dihasilkan di belakang meja. Jika pemikiran Comte dan Spencer dilanjutkan, sosiologi akan menjadi filsafat. Untuk memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat supaya berdiri sendiri, maka sosiologi itu harus bertolak dari fakta sosial. Dengan demikian, tekanan pada struktur yang berasal dari tradisi Durkheim itu mencoba melihat sosiologi sebagai disiplin yang terpisah dari psikologi. Nah, sedangkan yang dimaksud fungsionalisme struktural adalah jenis sosiologi murni yang berbeda dari campuran sosiologi dan psikologi dan merupakan bagian penting dalam perkembangan sosiologi Amerika selama tahun 1920-an dan 1930-an. Walaupun sempat berakhir kontribusi teoritisnya, terutama melalui karyanya, The Human Group yang memperoleh dominasi teoritis pada tahun 1940-an, Homans akhirnya tetap memutuskan hubungannya dengan perspektif teoritis tersebut pada tahun 1950-an. Homans mengkritik pendekatan tersebut
karena termasuk kegagalannya dalam menjelaskan berbagai hal. Nah, apa yang dicoba oleh fungsionalisme yaitu mengklasifikasikan penelitian empiris. Nah, dengan melalui apa? Pengembangan konsep-konsep yang tepat dan mengembangkan proposisi-proposisi yang menguraikan konsep-konsep yang telah diklasifikasikan itu. Homans menyatakan bahwa fungsionalisme itu menyediakan beberapa tingkatan. Nah, beberapa tingkatan itu organisasi intelektual. Tapi teori tersebut harus melampaui usaha-usaha terbatas. Sedangkan ilmu menurut Homans harus memuat dua hal. Yang pertama yaitu menemukan dan yang kedua yaitu menjelaskan. Dengan menemukan, kita bisa menilai apakah itu benar-benar merupakan ilmu. Sedangkan dengan menjelaskan, kita harus mengetahui sejauh ia berhasil sebagai sebuah ilmu. Nah, dengan demikian, fungsionalisme itu merupakan struktural, usaha untuk menemukan dan menguraikan, tetapi gagal untuk menjelaskan. Di tahun 1950-an, Homans menyempurnakan teorinya tentang kelompok sosial atau human group dalam tradisi fungsionalisme dengan tambahan-tambahan yang merupakan penjelasan struktural sosial melalui teori pertukaran sosial, suatu pergeseran ke sosiologi behavioral. Kritik Homans terhadap paradigma fakta sosial, terutama ide Durkheim, dari 3 aspek. Nah, yang pertama tentang emergensi, yaitu munculnya fenomena baru selama berlangsungnya interaksi. Konsep ini itu diterima oleh paradigma perilaku sosial, tapi sifat fenomena ini tidak perlu dijelaskan melalui proposisi baru lagi. Yang kedua yaitu psikologi. Ketika Durkheim menyusun teorinya ini sekitar abad 19. Nah, psikologi ini masih primitif dan masih berpengaruh terhadap sosiologi. Psikologi memusatkan perhatian pada tingkah laku dan instinktif dan mengasumsikan bahwa sifat manusia itu sama secara universal. Sosiologi dewasa ini itu bukan lagi dari cabang psikologi. Yang ketiga tentang metode penjelasan. Menurut Durkheim, fakta sosial dapat diterangkan jika ditemukan fakta sosial lain yang menjadi penyebabnya. Sedangkan menurut Homans, suatu fakta sosial itu memang bisa terjadi atau bisa jadi penyebab fakta sosial lain. Nah, tapi itu belum merupakan penjelasan. Yang perlu dijelaskan itu adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari hubungannya itu dari segi psikologi. Variabel psikologi bisa menjadi variabel perantara atau intervening variables di antara dua fakta sosial. Saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran dan isu kekuasaan. Persoalan dalam pertukaran sosial yang sederhana bersifat simetris. Contoh, orang berbelanja, maka uang yang dibayar dengan barang yang dibeli bernilai sama. Homans menjelaskan hal yang berbeda, yaitu orang yang memiliki kepentingan paling sedikit untuk kelangsungan hidup atau situasi sosial. Situasi sosial adalah yang bisa menentukan kondisi. Paksaan tidak dibutuhkan bila hubungan itu berdasarkan hubungan yang fair. Akan tetapi, sekalipun kekuasaan bersifat memaksa, pertukaran itu akan terlihat juga. Dalam masyarakat, sistem stratifikasi ditunjukkan oleh sistem yang membuat perjenjangan kelompok berdasarkan pendapatan dan pekerjaan seseorang.